Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Renaldi Cahindinata dengan NIM 20109112100034. Saya mahasiswa program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal KMPPD, materi mengenai bedah. Soal, seorang laki-laki usia 35 tahun datang ke UGD dengan luka bakar. Pada saat pemeriksaan, ditemukan data sebagai berikut. Epidermis yang di atasnya terlepas dari dermis, warna kemerahan, timbul vesikula, gula yang berisi cairan plasma, dan sangat nyeri. Berapakah derajat luka bakar pasien? Nah, di sini untuk pertanyaan sendiri itu berapakah derajat luka bakar pasien? Untuk menentukan derajat luka bakar sendiri, tentunya kita harus tahu derajat luka bakar itu dibagi menjadi berapa. Dan untuk dari soal sendiri bisa kita lihat hal-hal penting, yaitu berupa kata kunci untuk menentukan derajat luka bakar. Di sini bisa terlihat dari hasil pemeriksaan, yaitu berupa epidermis yang di atasnya terlepas dari dermis, warna kemerahan, timbul vesikula, gula yang berisi cairan plasma, dan juga sangat nyeri. Nah, selanjutnya kita lakukan pembahasan mengenai derajat luka bakar itu sendiri. Nah, luka bakar atau bisa juga disebut dengan kombusio adalah kerusakan kulit tubuh yang disebabkan oleh trauma panas atau trauma dingin berupa frostbite. Penyebabnya adalah api, air panas, listrik, kimia, radiasi, dan trauma dingin frostbite tadi. Kerusakan ini dapat menyertakan jaringan bawah kulit. Nah, untuk membedakan derajatnya sendiri itu bisa kita lihat secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada derajat 1, derajat 2, dan juga derajat 3. Untuk luka bakar derajat 2 nanti akan dibagi lagi menjadi derajat 2A dan juga derajat 2B. Nah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1 ini adalah luka bakar yang dapat sembuh secara spontan dengan bantuan epitelisasi. Luka bakar ini juga bisa disebut luka bakar epidermal, luka bakar yang hanya terkena pada bagian epidermis pasien saja. Penyebab terseringnya adalah matahari dan juga ledakan minor. Lapisan epidermis yang bertingkat terbakar dan mengalami proses penyembuhan dari regenerasi lapisan basal epidermis. Akibat dari produksi mediator inflamasi yang meningkat, luka bakar ini menjadi hiperemis atau kemerahan dan juga cukup menyakitkan. Dan biasanya sembuh dalam waktu yang cukup cepat, yaitu sekitar 7 hari tanpa meninggalkan bekas luka yang kosmetik. Jadi ciri-ciri dari luka bakar derajat 1 ini, kulitnya nanti terlihat kemerahan, terasa nyeri tetapi masih bisa ditahan, adanya edema ringan, dan kulit karingnya melepas menandakan luka mulai sembuh. Selanjutnya kita bahas luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 itu lebih parah dibandingkan derajat 1 karena kerusakan kulit sudah mencapai sebagian lapisan yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis. Luka bakar derajat 2A itu merusak sebagian besar dari dermis atas dan warna merah muda dan ada lenting atau gelembung berisi cairan. Luka ini mungkin untuk sembuh dan perlu dibawa ke rumah sakit hanya apabila luasnya cukup besar. Untuk luka bakar derajat 2B itu merusak seluruh lapisan dermis sehingga warnanya merah dengan bercak. Lenting berisi cairan mungkin ada, dan daerah yang terdampak mengalami gangguan kemampuan meraba dan juga merasa. Luka bakar derajat 2B ini sulit untuk sembuh. Ciri khas dari tipe luka bakar ini adalah munculnya bula. Bagian kulit yang melapisi bula telah mati dan terpisahkan dari bagian masif viabel dengan membentuk edema. Edema ini dilapisi oleh lapisan nekrotik yang disebut bula. Bula ini dapat pecah dan mengekspos lapisan epidermis yang dapat meningkatkan kedalaman dari jaringan yang rusak pada luka bakar. Oleh karena saraf sensoris yang terekspos, luka bakar kedalaman ini biasanya sangat nyeri. Dapat sembuh secara spontan dengan bantuan epitelisasi dalam 14 hari, yang meninggalkan defek warna luka yang berbeda dengan kulit yang tidak terkena. Namun, eskar tidak terjadi dalam tipe luka bakar ini, maksudnya tipe luka bakar 2A. Untuk yang tipe luka bakar 2B, itu adalah luka bakar yang terletak di antara luka bakar superficial dermal dan deep dermal. Pada luka bakar ini, jumlah sel yang bertahan untuk proses reepitelisasi itu sangat sedikit dikarenakan lukanya agak dalam, sehingga penyembuhan luka bakar secara spontan tidak terlalu terjadi. Capillary refilling pada pasien dengan luka bakar kedalaman ini biasanya berkurang dengan edema, jaringan serta bula akan muncul. Warna luka bakar pada kedalaman ini merah muda agak gelap, namun tidak segelap pasien dengan luka bakar derajat selanjutnya. Sensasi juga berkurang, namun rasa nyeri tetap ada yang menunjukkan adanya kerusakan pada plexus dermal dari saraf. Luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat ini merusak kedua lapisan kulit epidermis dan juga dermis, dan bisa terjadi penetrasi ke struktur-struktur yang lebih dalam. Warna luka bakar ini biasanya berwarna putih dan waxy atau tampak seperti gosong. Saraf sensoris pada luka bakar ini seluruhnya rusak, menyebabkan hilangnya sensasi pinprick. Kumpulan kulit-kulit mati yang terkoagulasi pada luka bakar ini memiliki penampilan leathery atau juga disebut eskar. Jadi ciri-cirinya itu kulit terkelupas dan kasar saat disentuh,
munculnya area putih hingga coklat, gel yang hangus di permukaan kulit, terjadi penebalan kulit seperti lilin dan tampak meluas, rasanya nyerinya justru dirasakan di area sekitar luka. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri itu mengklasifikasikan derajat kedalaman luka bakar berdasarkan tabel seperti di bawah ini. Nah, tabelnya itu berdasarkan kedalaman dibagi menjadi epidermal, superficial dermal, mid dermal, deep dermal, dan juga full thickness. Yang dibedakan berdasarkan warna, bula, caprivel, sensasi, dan juga kesembuhannya. Seperti yang sudah terlihat pada tabel ini. Nah, kembali ke soal yang tadi, itu untuk menentukan derajat luka pasien, sudah kita sebutkan bahwa yang kita lihat adalah hasil pemeriksaan yang ditemukan. Itu disebutkan epidermis yang di atasnya terlepas dari dermis, warna kemerahan, timbul vesikula, bula yang berisi cairan plasma, dan sangat nyeri. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita tentukan bahwa derajat luka bakar pasien ini merupakan derajat 2. Kenapa? Terutama bisa kita lihat adanya bula yang berisi cairan plasma dan juga sangat nyeri. Nah, lebih tepatnya atau bisa kita detailkan lagi itu derajat 2A. Nah, saya ingin menambahkan mengenai penilaian luas luka bakar. Jadi selain dari dalamnya juga bisa menilai dengan luas luka bakar. Jadi untuk melakukan penilaian area luas luka bakar itu secara baik dan benar kita menggunakan yang namanya rule of 9. Seperti namanya, rule of 9 ini membagi luas permukaan tubuh menjadi multiple 9% area, kecuali pada bagian perineum yang diestimasi menjadi 1%. Formula ini sangat berguna karena menghasilkan kalkulasi yang dapat diulang oleh semua orang. Penggunaan rule of 9 ini sangat akurat untuk digunakan pada pasien yang dewasa, namun tidak akurat pada digunakan pada pasien yang anak. Hal ini dikarenakan proporsi luas permukaan tubuh pada anak itu berbeda dengan pada orang dewasa. Anak-anak memiliki proporsi paha dan kaki yang kecil, dan bahu dan kepala yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, penggunaan rule of 9 itu tidak disarankan untuk pasien anak-anak karena dapat menghasilkan estimasi cairan resusitasi yang tidak akurat. Nah, untuk anak-anak itu kita gunakan pediatric rule of 9 karena namun setiap peningkatan umur pada anak persentasenya harus disesuaikan. Setiap tahun setelah usia 12 bulan, 1% dikurangi dari area kepala dan 0,5% ditambahkan pada 2 area kaki anak setelah anak mencapai usia 10 tahun. Baik, terima kasih. Mungkin itu pembahasan soal UKM PPD dari saya.